Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 4 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya kesehatan lahir dan batin, kesiapan lahir dan batin untuk bisa mensukseskan bulan Ramadan di tahun ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Mulk ayat ke-27 dan ayat ke-28. Insyaallah ini pembahasan sebelum pembahasan terakhir. Jadi surat ini insyaallah satu kali pembahasan lagi saja, ditambah dengan ini 2 kali. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Allah berfirman yang artinya, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, si'at wujuhul ladzina kafaru, maka wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kalian selalu meminta-mintanya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ke-27 kita bisa mengambil pelajaran bahwa ayat ini menggambarkan tentang keadaan kaum musyrik pada hari kiamat yang mendurhakai Allah, mengolok-olok kedatangan kiamat, mendustakan ajaran Rasul yang diutus kepada mereka. Bagaimana gambaran mereka ini? Ada dua di sini. Pertama,
si'at wujuhul ladzina kafaru. Hati mereka itu kecut, sehingga kecutnya hati itu tergambarkan pada wajah mereka yang muram durjah, diliputi dengan kegundahan, kekecewaan, penyesalan, kehinaan saat mereka itu melihat azab terpampang di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang lain Allah juga menyampaikan, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-oloknya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tentu kondisi yang mengerikan. Kondisi yang mengerikan. Di dunia saja, kalau wajah orang itu sedang kusut, wajah orang itu muram durja, biasanya itu merupakan pancaran dari hati yang tidak sedang baik-baik saja. Tapi kalau hati itu sedang bersenang, bergembira, berbahagia, biasanya akan terpancar pada wajah yang berseri-seri, sumringah, murah senyum. Begitu kan ibu? Sama kayak ibu-ibu di tanggal muda begitu juga. Barakallahu fikum. Kalau tanggal tua bermuram durja. Barakallahu fikum. Ibu-ibu di luar sana ya. Yang di sini insya Allah tidak seperti itu. Masa ibu pengajian kayak gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kecutnya wajah mereka itu disebabkan karena hati yang sedang berkecamuk. Mereka takut, mereka kecewa, mereka menyesal. Pokoknya semua perasaan-perasaan buruk itu kumpul di dalam hatinya. Maka terpancarkan pada wajah mereka si'at wujuhul ladzina kafaru. Wajah orang-orang kafir itu menjadi muram ketika melihat azab. Perhatikan di sini. Azab ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ditakbirkan, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madhi, yakni pada kalimat ra'auhu. Falamma ra'auhu. Ini kan disampaikan Nabi kepada orang-orang musyrik Quraisy, kepada orang-orang kafir. Orang kafirnya sudah diazab belum? Belum, masih di dunia. Tapi disampaikan oleh Nabi ini menggunakan fi'il madhi, tatkala mereka telah melihat azab. Jadi azab itu digambarkan dengan fi'il madhi, ra'au. Mereka telah melihat, padahal belum melihat. Nah, ini memberikan faidah litahqiq, untuk menunjukkan bahwa azab ini, azab yang diancamkan ini enggak main-main loh. Pasti beneran terjadi menimpa mereka ini, jika mereka tidak mau kembali ke jalan Allah. Nah, ini ungkapan-ungkapan dalam bahasa Al-Quran yang sejatinya mendalam, yang tentu tidak bisa dirasakan kalau orang itu tidak belajar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi azab itu pasti beneran terjadi menimpa mereka, bukan sekedar gertakan dan juga ancaman. Taib. Nah, ini gambaran keadaan mereka yang pertama. Kemudian gambaran keadaan mereka yang kedua, saat mereka melihat azab itu sudah dekat, ya, setelah peristiwa kiamat itu, dikatakan kepada mereka, waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.
sering berlalu dalam pembahasan-pembahasan kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa di antara karakter orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang mujrim, orang-orang fasik, munafik, biasanya mereka punya sifat suka nantangin azab. Suka nantangin azab. Orang beriman tidak begitu sifatnya. Orang beriman itu takut dengan azab, takut dengan dosa. Mereka memandang dosa itu seperti gunung besar yang dia ada di bawahnya, dan dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Gunung itu hancur, runtuh, menimpa dirinya. Begitu orang-orang beriman memandang dosa, apalagi azab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka yang suka nantangin azab itu, maka bisa dipastikan orang ini pasti tidak punya iman. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka nantangin azab, mereka juga suka ngolok-ngolok azab, ya. Suka ngolok-ngolokin azab. Nah, itu sifatnya orang-orang kafir. Maka tadi disebutkan, ya, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, di surat Az-Zumar ayat 48 yang tadi kita sampaikan. Dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu mengolok-oloknya. Dulu mereka mengolok-oloknya, sekarang nyata di hadapan mereka. Mau kayak apa tuh kayak gitu? Maka selain wajah mereka itu muram durja, ditambah lagi dikatakan kepada mereka dengan maksud mengecam dan mencela. Apa yang dikatakan? Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini loh azab yang dulu kalian suka meminta-mintanya. Ini loh azab yang dulu kalian suka mengolok-oloknya. Ini loh azab yang dulu kalian suka nantangin azab ini. Rasakan sekarang. Ya, kalau bahasa kasarnya, mampus loh sekarang. Begitu, Ibu. Ini sudah ketiban tangga, dimampus-mampusin orang. Kira-kira itu penderitaan bukan, Bu? Penderitaan di atas penderitaan, ya. Ibu jalan sama suami, anteng jalan, tiba-tiba ibu terpeleset jatuh, seul, ya, pegel, sakit, ya kan? Tiba-tiba suami ibu, rasain loh matamu itu loh, matamu, ya. Misalkan ini, Bu, ya. Bukan suami-suami ibu yang jelas, gitu. Ini kalau ada suami model gitu, kira-kira gimana, Bu? Sudah mah kita jatuhnya saja bikin kita shock begitu, ya. Ditambah akibat jatuh itu kita sakit, begitu kan? Sakit. Ditambah lagi tajam itu mulutnya suami itu. Ya, dipupuas kata orang. Mampus loh matamunya, makanya jalan itu pakai mata, gitu, ya. Ya. Kira-kira sakit dah, Bu? Sakitnya itu di mana tuh? Itu penderitaan di atas penderitaan, ya. Kesel tuh, di situ aja udah kesel, ya. Giginya sudah berkerat itu, ya. Awas lah nanti di rumah, gitu. Pengen marah di situ, cuman malu sama orang, gitu. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Ya begitu. Itu di dunia kita kalau mengalami keadaan seperti itu, naudzubillah, ya, menderita kita, Bu. Ya. Bagaimana kalau keadaan seperti itu tuh di akhirat, saat orang itu lihat azab, akhirnya, ya, hatinya penuh penyesalan, merasa terhina, wajahnya muram durja, ketika beneran disiksa, dipupuas, dimampus-mampusin oleh para malaikat. Itu namanya penderitaan di atas penderitaan. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat berikutnya, ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, atau Allah memberi rahmat kepada kami, maka kami pun akhirnya masuk surga, maka faman yujirul kafirina min adzabin alim, siapakah kemudian yang dapat melindungi orang-orang kafir itu dari siksa yang pedih. Ibu yang dirahmati Allah, ini saking bencinya, saking ingkarnya orang-orang kafir musyrik Quraisy kepada dakwah tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini selalu mengharapkan kematian, kebinasaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Ya, tidak hanya mengharapkan, bahkan sudah menjadi aksi nyata baik pada lisan dan juga tingkah laku perbuatan mereka. Klimak-klimaknya kan pada peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Itu mau dibunuh. Rasulullah mau dibunuh, mau dituntaskan, mau diselesaikan. Barakallahu fikum. Nah itu mereka mengharapkan kematian dan kebinasaan Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Dengan mengatakan, ya lihat saja nanti, tunggu saja nanti, sampai saat Tuhan kita membunuh, mencelakakan Muhammad dan para pengikutnya. Jika mereka telah rusak, jika mereka telah terbunuh, binasa semuanya, tentu pasti dengan sendirinya mereka akan berhenti menyiarkan agama mereka ini. Maka anggapan mereka pada waktu itu barulah kita terlepas dari gangguan dan hasutan-hasutannya. Perhatikan ibu, ini anggapannya orang-orang kafir, anggapannya orang-orang musyrik, ya. Orang itu ibu biasanya akan merasa terganggu dengan dakwah yang hak, dakwah yang benar. Ya kalau orang merasa terganggu dengan dakwah yang hak, berarti masalah. Karena biasanya yang terganggu itu orang-orang yang menyimpang, begitu kan? Orang-orang yang terganggu dengan dakwah, tersinggung dengan dakwah, itu biasanya orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyimpang. Nah, kerjaannya orang-orang kafir itu nakut-nakutin. Lihat saja nanti, ya kualat kamu sama Tuhan-Tuhan kami. Ya, celaka kamu. Biar nanti Tuhan-Tuhan kami yang akan membinasakan kamu. Begitu. Maka Allah menghibur hatinya Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Ya, dengan cercaan mereka, dengan kerjaan mereka yang suka nakut-nakuti. Kerjaan setan kan diantaranya apa, Bu? Nakut-nakutin manusia. Dibikin rasa takut supaya takut kepada kemiskinan. Ya, dibuat manusia itu takut, ya, dengan barakallahu fikum, dengan dunia ini. Takut tidak dapat kursi, ya, takut tidak dapat pangkat jabatan, takut tidak punya tabungan, takut tidak punya aset. Pokoknya serba takut. Nah itu kerjaannya setan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Intinya apa? Memalingkan manusia dari kesadarannya terhadap kehidupan akhirat. Memalingkan manusia dari ketaatan. Menjauhkan manusia dari ibadah kepada Allah. Sehingga seolah-olah hidup itu ya di dunia saja. Maka Allah hibur hatinya Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya. Alaihissallah bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Ya. Allah itu sandaran, zat yang maha kuat, sandaran jiwa raga kita. Ibu, kalau kita bersandar kepada Allah enggak salah. Tenang kita. Kalau kita bergantung jiwa raga kita kepada Allah, tenang kita ini. Alaihissallah bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Wa yukhawifunaka billadzina min dunih.
mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan selain Allah. Jangan takut. Ya. Karena kerjaan mereka hanya nakut-nakuti saja, nakut-nakuti, nggak akan bisa memadaratkan itu sesembahan-sesembahan mereka itu sama sekali. Maka Allah menyampaikan, wa may yudlilillah famalahu min had. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah ini ibu, kerjaannya orang-orang kafir, mereka nakut-nakuti Rasulullah dan juga para sahabat dengan berhala-berhala mereka. Ya, bahwa nanti berhala-berhala kami yang akan membinasakan kalian, membunuh kalian, merusak, menghancurkan kalian. Barakallahu fikum. Maka Allah membantah dengan ayat ini. Allah membantah dan sekaligus menantang mereka dengan memerintahkan Nabi SAW untuk merespon apa yang mereka sampaikan itu. Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, qul ara'aitum, katakan wahai Muhammad, ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Terangkan kepadaku, jika Allah kemudian mematikan aku bersama orang-orang yang mengikutiku, atau Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memasukkan aku ke surganya, memberi rahmat kepada kami dengan memasukkan kami ke dalam surganya. Sekarang pertanyaannya, fama yujirul kafirin min adzabin alim. Lantas siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih itu? Jadi jika dibahasakan, wahai orang-orang musyrik, coba jelasin, coba terangin kepadaku apa faidah, apa manfaat, apa kemudian keberuntungan yang kalian peroleh jika kemudian permintaan kalian kepada berhala-berhala kalian itu, di mana kalian meminta kami ini mati binasa. Jika kemudian permintaan kalian kepada berhala-berhala itu kemudian dikabulkan, taruhlah dikabulkan oleh berhala-berhala kalian itu, sehingga aku dan para sahabatku mati binasa. Apa manfaatnya bagi kalian? Kami ini kalau mati, mati kami syahid, kan begitu. Kami ini kalau binasa, kebinasaan kami di jalan Allah. Dan selanjutnya perjalanan kami menuju surga Allah yang penuh dengan rahmat Allah. Lantas bagaimana dengan kalian? Apakah kalian kemudian merasa memenangkan pertempuran ini? Apakah kalian kemudian merasa berbahagia dengan itu? Sedangkan kalian tidak akan bisa selamat dari azab Allah. Fama yujirul kafirin min adzabin alim. Itu siapa yang nanti menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih itu? Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jawaban dari pernyataan ini jelas ya. Jawaban dari pertanyaan ini sangat jelas, bahwa tidak ada bagi mereka itu seorang wali wala nasir. Tidak ada bagi mereka itu seorang pembela, penolong yang kemudian menyelamatkan mereka dari azab Allah. Tidak akan ada dan tidak akan pernah ada yang dapat menyelamatkan dan membebaskan mereka dari azab Allah yang pedih. Enggak ada. Dan di ayat-ayat yang lain Allah sudah tegaskan itu. Di antaranya di surat Al-Maidah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim."
Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya taruhlah memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi dengan sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima bagi mereka. Justru bagi mereka itu azab Allah yang sangat pedih, ya. Kenapa nggak diterima, Ibu? Kalau mereka punya pembendaharaan seluas bumi ini, bahkan dengan yang semisal dengannya, kenapa nggak diterima? Karena Allah sudah menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi manfaat harta dan anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Orang kafir qalbunnya salim tidak? Tidak. Ya, itu qalbun syaqi. Ya, hati yang celaka. Orang musyrik juga qalbunnya tidak salim. Orang munafik qalbunnya tidak salim. Orang mujrim qalbunnya tidak salim. Orang fasik qalbun mereka tidak salim. Maka harta dan anak-anak tidak manfaat. Di dunia mungkin manfaat. Di dunia mungkin manfaat. Bisa lepas dari jeratan-jeratan hukum yang seharusnya menjerat dirinya. Kenapa? Bil fulus mulus, ya. Wajah aja kalau pakai fulus mulus, gitu kan? Berarti yang wajahnya tidak mulus, bukti dia tidak punya fulus. Barakallahu fikum. Ya, Ibu, bil fulus mulus. Orang punya duit banyak kan gampang saja, ya. Disumpel saja itu orang-orang tuh pakai duit. Selesai sudah. Di dunia. Siapa yang bisa begitu di akhirat? Siapa? Siapa yang bisa nyogok malaikat? Siapa yang bisa negosiasi dengan malaikat? Gitu ya. Sudahlah malaikat, kasih saya SP3, gitu ya. Biar saya nggak jadi ini disiksa, ya. Tenang, ya. Nanti 3 penjaga ya 30 M lah, begitu ya. Bisa Bu begitu? Nggak bisa, ya. Jangan coba-coba, ya. Harta nggak laku di sana, Ibu. Lagian kita ke sana nggak bawa harta kok. Kayak gimana bawa hartanya? Duit tuh nggak laku di sana, ya. Tidak laku. Ustaz, saya punya ordal. Siapa ordalnya? Anak saya, Jenderal bintang 7. Oh, nggak laku. Nggak laku. Banun itu tidak laku di sana. Ya, jangankan Jenderal bintang 7, ya. Manusia yang katanya menguasai dunia ini saja nggak laku, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena raja di raja hanya Allah. Semua bantuan, pembelaan, pertolongan itu harus ada lisensinya dari Allah. Harus ada izinnya dari Allah, penguasa alam semesta, penguasa alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Tidak bisa. Ya. Emang pangkat jabatan masih berlaku di sana, Bu? Ya. Mana anakku yang Jenderal bintang 7 itu? Tolong bapakmu ini biar tidak masuk neraka, gimana caranya? Tidak bisa. Di mana? Itu seragam yang ada bintang 7-nya itu nggak dibawa ke sana kok, Ibu. Jadi orang tidak tahu, semuanya sama jadi hamba. Ya, telanjang bulat lagi. Begitu ya. Tidak bawa apa-apa, semua kumpul sama di padang mahsyar. Mau rakyat, mau pemimpin, mau pejabat, mau miskin, mau kaya, semua sama ngumpul di padang mahsyar. Yang membedakan mereka adalah bekalnya. Siapa yang berbekal takwa, siapa yang berbekal dengan qalbun salim, itu yang selamat. Tidak bisa. Harta dan anak-anak tidak manfaat. Tidak laku, Bu. Tidak laku.
Ibu, kalau mati kemudian meninggalkan harta banyak, tidak laku itu harta itu. Lagian kan gak dibawa mati, gimana caranya dibawa mati? Ya. Kalaupun iya bisa dibawa mati, sebagian orang kan begitu Bu ya. Orang-orang di luar Islam kalau mati itu dibekeli itu orang. Ya, kalau dia suka ngemil snack, dibawain snack itu di petinya. Dibekelin duit katanya untuk perjalanan di alam sana, gitu ya. Ya, tidak laku di sana, tidak laku itu. Alamnya sudah berbeda. Yang laku itu iman dan amal soleh kita. Yang laku itu bekal takwa. Yang laku itu adalah qalbun salim. Yang laku itu adalah amalan yang benar, yang diterima di sisi Allah. Yang laku itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang laku itu adalah amal-amal jariah kita selama di dunia. Itu yang laku nanti di akhirat. Yang lain tidak bisa dijadikan tebusan. Ya, tidak bisa. Ditegasin lagi oleh Allah di antaranya di surat Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati sedangkan mereka tetap di dalam kekafirannya. Apa kata Allah? Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dirinya dengan emas yang sebanyak itu. Ya, siapa yang punya emas sepenuh bumi? Tidak ada. Ini taruhlah ada orang menguasai emas sepenuh bumi ini. Berarti kan jumlah harta yang sangat-sangat besar. Maka itu tidak akan diterima, tidak laku. Emas di sana itu tidak laku. Ya, harta benda sebanyak apapun tidak laku. Beda dengan di dunia. Di dunia masih laku kan Ibu? Alhamdulillah. Ya. Emas Ibu yang 70 kilo saja itu, ya, kadang dilirik sama orang kan gitu kan. Masih laku padahal sudah tua itu Ustaz, ya. Masih ada itu. Saking gantengnya suami saya. Barakallahu fikum. Di akhirat tidak laku, ya. Justru yang ada ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka itulah siksa yang pedih. Wa ma lahum min nasirin. Dan sekali-kali mereka itu tidak memperoleh penolong seorang pun. Na'udzubillah. Padahal saat itulah kita itu sangat butuh pembelaan, sangat butuh pertolongan, sangat butuh perlindungan. Semoga Allah selamatkan kita dan juga seluruh keluarga kita dari siksa api neraka. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik Ibu, sampai di sini. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan insyaallah 2 ayat lagi saja surat Al-Muluk ini. Insyaallah selesai, berarti 1 juz ke-29. Insyaallah 1 pertemuan lagi sudah kita selesaikan. Baik Ibu, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.